Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Fitri Indriani. Saya adalah guru fisika di SMA Negeri 1 Cikande, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Pada kesempatan kali ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023 dengan mengambil materi pembelajaran fisika kelas 11 dengan materi pembelajaran tekanan hidrostatis. Berikut adalah video pembelajaran yang telah saya lakukan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalian kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum pembelajaran hari ini Ibu mulai, silahkan disiapkan bajunya, tolong dirapihkan. Kalau ada sampah, tolong diambil, dibuang ke tempat sampah. Silahkan bukunya disiapkan. Oke, kalau sudah disiapkan buku dan alat tulisnya, silahkan Aji pimpin doa untuk hari ini. Guru siap. Siap. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, dimulai. Mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Masih. Oke, semangat pagi ya. Sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, kemarin kita sudah membahas tentang apa minggu lalu? Tekanan. Selain tekanan? Massa jenis. Selain itu? Fluida. Oke, fluida. Sebelum kita mengulas kembali, Ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Medi. Oke, Medi hari ini tanggal berapa? 4. Hari Senin ya? Tanggal 4. Siapa yang tidak masuk? Medi. Medi, kenapa Medi? Sakit. Selain Medi siapa? Dina. Kenapa Dina? Izin. Oke, kita doakan Medi agar Medi lekas sembuh ya. Biar cepat sekolah lagi dan ikut belajar bersama lagi ya. Oke, tadi kembali ke minggu lalu kita sudah membahas tentang tekanan, kemudian massa jenis. Oke, itu ya. Ada yang masih ingat nggak tekanan itu apa? Ada? Oke, silakan Bunga. Apa itu tekanan? Tekanan itu terbanting lurus dengan gayanya dan terbalik dengan luas penampangan.
Oke, menurut Bunga, tekanan adalah berbanding lurus dengan gayanya dan berbanding terbalik dengan luas penampang. Bagus ya, masih ingat. Kemudian siapa yang tahu massa jenis itu apa? Oke, Aufa, silahkan. Massa jenis itu apa? Massa jenis itu pengukuran massa terhadap volumenya, Bu, ataupun bisa diartikan kalau misalnya itu perbandingan antara massa dengan volume bendanya. Oke, bagus ya, betul. Massa jenis itu adalah berbanding lurus dengan massanya dan berbanding terbalik dengan volumenya. Oke, sebelum kita ke materi pokok hari ini, silahkan kalian perhatikan ke depan. Ibu punya botol minuman, ya. Di sini terisi air dan di sini sudah Ibu tusuk pakai jarum. Nah, silahkan perhatikan. Ibu akan membuka jarum ini tanpa membuka tutup botolnya. Silahkan lihat apa yang terjadi. Oh, airnya tidak mengalir ya. Oke, sekarang Ibu akan tutup kembali dan Ibu akan membuka tutup botolnya. Silahkan perhatikan kembali apa yang terjadi. Oke, airnya mengalir. Ada yang tahu kenapa bisa peristiwa ini terjadi? Oke, siapa? Oke, Mbak Rani, silahkan. Kenapa, Mbak Rani? Pada saat tutup botol dibuka, ada tekanan dari luar. Oke, karena ada tekanan dari luar. Kita tampung dulu ya. Ada yang lain? Atau ada yang mau bertanya dulu? Silahkan. Silahkan, yang mau bertanya siapa? Oke, silahkan Aji bertanya. Itu kenapa pada saat jarumnya dibuka, terus tutup botolnya masih ada, itu nggak keluar. Terus juga kenapa pada saat tutup botolnya baru dibuka, airnya baru keluar, Ibu? Oke, mungkin pertanyaannya hampir sama seperti kalian ya. Kalian mungkin bertanya-tanya, loh kenapa sih botol yang diisi air ketika dibuka tusuk jarumnya dalam keadaan tutup botolnya ditutup, airnya tidak mengalir, tapi sebaliknya ketika jarumnya dibuka dan tutup botol dibuka, kemudian air bisa mengalir, seperti itu ya. Oke, untuk mengetahui permasalahan yang terjadi hari ini, kita masuk ke materi hari ini, yaitu tentang fluidostatis. Silahkan perhatikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, kalian mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis sesuai dengan konsep tekanan. Kemudian yang kedua, setelah nanti akan melakukan percobaan melalui PET simulation, kalian harus dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan konsep tekanan. Itu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian setelah tujuan pembelajaran ini, ada 3 penilaian yang akan Ibu ukur atau akan Ibu nilai hari ini. Perhatikan, yang pertama Ibu akan menilai kemampuan awal kalian dengan menggunakan pretest. Kemudian nanti ada soal evaluasi di akhir dengan post-test. Kemudian yang kedua, ketika kalian sedang melakukan praktikum dengan menggunakan PET simulation, Ibu akan menilai sikap kalian dalam diskusi dan lain-lain. Dan yang ketiga, Ibu akan menilai aspek psikomotorik ketika kalian mengerjakan LKPD, kemudian mempresentasikan hasilnya ke depan. Seperti itu ya, paham ya? Oke, untuk menguji kemampuan awal kalian, silakan mengisi pretest terlebih dahulu. Kita lihat pretest hari ini. Yang pertama, yang paling mendapat skor tertinggi Indi ya. Oke, tepuk tangan. Yang kedua Aisyah. Oke, dan yang ketiga Haikal. Oke. Sebelum kita praktek menggunakan PET, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Hijau.
Oke, sebelum kita melakukan percobaan, silahkan kalian amati video yang akan Ibu putar melalui video YouTube. Silahkan. Oke, sudah? Setelah kalian menyimak dan melihat tontonan atau video yang sudah Ibu putar untuk kalian, yang pertama tadi ada seorang menyelam dan yang kedua ada bendungan ya. Oke, sebelum kita lanjut, siapa yang mau bertanya? Oke, Raffi silahkan. Mau bertanya? Silahkan, mau bertanya apa? Pada bagian bendungan, bagian atasnya selalu dibuat lebih tebal daripada bagian bawahnya, Bu. Oke, kenapa bendungan itu atasnya dibuat lebih tebal ya daripada bawahnya? Ada yang bisa menanggapi? Oke, atau semuanya juga bertanya seperti itu ya? Iya. Oke, untuk mengetahui jawabannya nanti kita akan mengetahui jawabannya setelah kalian lakukan praktikum dan nanti akan dibahas seperti itu. Oke, sudah ya? Kalau sudah paham, sekarang silahkan kalian membagi kelompok seperti yang sudah Ibu bagi minggu lalu. Silahkan, karena ini belum sesuai ya kelompoknya ya. Silahkan kelompoknya sesuaikan dengan kelompok yang kemarin. Kalau sudah, Ibu akan membagikan LKPD, setiap kelompok Ibu kasih satu, silahkan baca terlebih dahulu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Silahkan, kelompok 5, Indi. Ya. Silahkan kalian baca terlebih dahulu LKPD-nya. Di situ perhatikan, jangan lupa ditulis nama, kelompok, kelas. Tujuan praktikum hari ini yaitu menjelaskan konsep tekanan hidrostatis dan kalian peserta didik mampu menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis ya. Oke, silahkan sekarang bisa melakukan percobaannya dengan menggunakan PET simulation. Silakan dibuka. Oke, kalau sudah ya? Sudah ya? Oke, kalau sudah selesai, sekarang Ibu minta perwakilan dari kelompok 2
untuk memaparkan hasil pengamatan atau hasil praktikum hari ini. Silakan kelompok 2, kelompoknya Raffi, Aji, Aufa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang tekanan hidrostatis. Oke. Untuk anggota kelompoknya ada Aji, Aska, Aufa, Bunga, Nanda, dan Raffi. Oke. Hasil pengamatannya yang pertama itu jenis fluidanya, fluida air. Terus di kedalaman yang 1 meter itu tekanan totalnya atau PKPA-nya itu 110,935 kPa. Untuk tekanan hidrostatisnya 110,935 dikurangi 101,3 sama dengan 9,635 kPa. Terus yang di kedalaman 2 meter tekanan totalnya 120,666 kPa. Untuk tekanan hidrostatisnya 19,366 kPa. Terus yang kedalamannya 3 meter tekanan totalnya 130,721 kPa. Untuk tekanan hidrostatisnya 29,421 kPa. Oke. Kemudian jenis fluida hari itu untuk kedalaman yang 1 meter tekanan totalnya 117,488 kPa. Tekanan hidrostatisnya 16,189 kPa. Untuk yang di kedalaman 2 meter tekanan totalnya 131,555 kPa. Tekanan hidrostatisnya 31,205 kPa. Untuk yang kedalaman 3 meter tekanan totalnya 145,987 kPa. Tekanan hidrostatisnya 44,637 kPa. Untuk yang ketiga jenis fluida gasolin. Kedalaman 1 meter tekanan totalnya 110,235 kPa. Untuk tekanan hidrostatisnya 8,935 kPa. Kedalaman 2 meter tekanan totalnya 117,298 kPa. Tekanan hidrostatisnya 15,998 kPa. Untuk yang kedalaman 3 meter tekanan totalnya 124,390 kPa. Tekanan hidrostatisnya 23,090 kPa. Oke. Bagaimana hasil analisisnya? Nah, untuk hasil analisisnya itu ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu ada bagaimana hubungan antara kedalaman dan tekanan. Jawabannya itu adalah semakin ke dalam semakin ke dalam, maka semakin besar juga tekanannya. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana hubungan antara massa jenis dan tekanan. Jadi semakin besar massa jenisnya, maka semakin besar juga tekanannya. Dan terakhir, tuliskan hubungan antara massa jenis, ρ, percepatan gravitasi, dan kedalaman pada tekanan hidrostatis. Itu jawabannya sebanding atau berbanding lurus, atau rumusnya itu tekanan hidrostatis itu sama dengan ρ GH. Oke, sudah ya? Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Sudah berani maju ke depan. Silakan duduk, Bunga dan Nanda. Ya, sekarang silakan kelompoknya Mbah Rani. Silakan maju kelompok 1. Kita beri tepuk tangan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi yang pertama, jenis fluidanya adalah air dengan massa jenis 1000 kg per meter kubik. Jadi di kedalaman 1 meter tekanan totalnya itu 113,430 kPa. Terus tekanan hidrostatisnya 12,13 kPa. Terus pada kedalaman 2 meter tekanan totalnya 123,520 kPa. Terus tekanan hidrostatisnya 22,22 kPa.
Selanjutnya pada kedalaman 3 meter, tekanan totalnya 133,360 kPa. Kemudian tekanan hidrostatisnya 32,06 kPa. Oke. Untuk jenis fluida yang kedua, Untuk jenis fluida yang kedua kita menggunakan madu. Itu ada massa jenisnya ada 1.420 kg per meter kubik, dan tekanan udara luarnya ada 101,3 kPa. Untuk kedalaman 1 meter, tekanan totalnya itu 117,673, dan untuk kedalaman totalnya itu 117,673, dan untuk kedalaman 2 meternya itu ada 131,436, dan untuk kedalaman 3 meter ada 145,812. Untuk tekanan hidrostatisnya ada yang kedalaman pertama 1 meter itu ada 16,373, untuk kedalaman 2 meter 30,136, dan untuk 3 meter ada 44,512. oke. Untuk jenis fluida yang ketiga, Untuk jenis fluida yang ketiga itu pakai gasolin. Massa jenisnya itu 700 kg per meter kubik. Di kedalaman pertama tekanan totalnya 110,360, dan pada kedalaman 2 meter ada 117,482, dan pada kedalaman 3 meter ada 124,36, dan tekanan hidrostatisnya pada kedalaman 1 meter ada 9,06, pada kedalaman 2 meter ada 16,182, dan pada kedalaman 3 meter ada 23,06. oke. Kemudian bagaimana kesimpulannya? Jadi kesimpulannya, makin tinggi zat cair dalam wadah, maka makin berat zat cair tersebut, sehingga makin besar tekanan yang dikerjakan zat cair pada dasar wadah. Dengan kata lain, pada posisi yang semakin dalam dari permukaan, maka tekanan hidrostatis yang dirasakan akan semakin besar. Semakin besar massa jenis zat cair, maka semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Semakin besar percepatan gravitasi, maka gaya yang dihasilkan juga akan semakin besar. Dapat disimpulkan bahwa tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh massa jenis zat cair, percepatan gravitasi, dan ketinggian permukaan. Hal ini sesuai dengan rumus dari tekanan hidrostatis, yaitu pH/ρGH. Oke. Untuk pertanyaan dari hasil pengamatan, Untuk hasil pengamatan, untuk pertanyaan pertama, bagaimana hubungan antara kedalaman dengan tekanan? Jadi semakin dalam kedalaman, maka semakin besar tekanannya. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana hubungan antara massa jenis dan tekanan? Semakin besar massa jenis, maka semakin besar tekanannya. Untuk yang pertanyaan ketiga, tulis hubungan antara massa jenis Rho, percepatan gravitasi G, dan kedalaman H pada tekanan hidrostatis. Rumus hidrostatis sama dengan Rho kali G kali H. oke. Selesai ya. Silahkan duduk. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Udah bagus ya. Oke. Kalau sudah, sekarang kita simpulkan dari apa yang sudah kalian tadi lakukan, percobaannya ya. Percobaan tadi yang sudah kalian lakukan, itu berarti tadi ada pertanyaan kenapa botol minuman tadi ketika diambil tusuk jarum ini dan tidak dibuka tutup botolnya tidak mengalir, dan sebaliknya ketika dibuka tusuk jarum dan dibuka juga tutup botolnya itu mengalir seperti itu. Dan kemudian tadi kalian sudah melihat tayangan video ya, video tadi yang menyelam dan juga ada bendungan ya. Nah, jadi kesimpulannya bagaimana? Apa faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis? Silahkan, siapa yang bisa menarik kesimpulannya? Oke, silahkan Bunga. Tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh kedalamannya, terus gravitasi, Oke. terus massa jenisnya. Oke, benar ya.
tekanan hidrostatis, tepuk tangan, dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Yang pertama, kedalaman. Semakin dalam semakin besar ya tekanannya ya. Kemudian yang kedua, karena faktor apa? Massa jenisnya. Yang ketiga, faktor apa? Oke, percepatan gravitasi. Nah, karena kalian sudah mampu untuk menyimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis, sekarang bagaimana sih perasaan kalian untuk pembelajaran hari ini? Silahkan untuk lembar atau link refleksi sudah Ibu share di grup. Silahkan diisi bagaimana, ungkapkan suasana hati kalian untuk pembelajaran hari ini. Oke, yang lain? Bagaimana suasana hati kalian untuk pembelajaran hari ini? Oke, siapa nih? Sangat mengasihkan. Oke, Aji ya. Oke, mengasihkan katanya. Oke, berarti hari ini pembelajarannya sangat mengasihkan. Kemudian siapa lagi nih? Oh, Ai, sangat asik dan menambah ilmu. Oke. Kemudian Haikal. Oh, Haikal mau buat bendungan ya? Oke. Terus Nanda, seru banget. Oke, Syakila, seru, menyenangkan. Oke, ini adalah ungkapan perasaan kalian dalam mempelajari pembelajaran hari ini. Oke, kemudian ada satu lagi soal evaluasi yang akan Ibu berikan ke kalian untuk mengetahui bagaimana pemahaman kalian dalam pembelajaran hari ini. Karena kita sudah mempelajari apa? Yang pertama tadi tekanan ya, sudah dipelajari minggu lalu. Kemudian massa jenis. Kemudian apa? Sekarang tekanan hidrostatis. Oke, sekarang silahkan kalian mengerjakan tes evaluasi post tes ya. Oke, akan Ibu kirim kodenya melalui Quizzes. Silahkan kalian join untuk soal evaluasi atau tes post tes. Oke, sudah ya, kita lihat coba untuk post testnya. Oh, ternyata ada ya, ada kenaikan ya dari kemampuan awal tadi pretest ya ke post testnya. Berarti kalian sudah mampu memahami konsep tekanan hidrostatis ya. Oke, yang pertama tepuk tangan untuk Aufa, kemudian Raffi, dan yang ketiga Eta ya, tepuk tangan ya. Nah, berarti sudah bagus nih, semuanya hampir benar semua ya. Oke, udah bagus. Oke, sampai di sini. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, untuk minggu depan materi yang akan kita pelajari yaitu tentang hukum Archimedes. Silahkan kalian kerjakan latihan di rumah halaman 85 nomor 1 sampai 10. Tolong dikerjakan. Untuk minggu depan kita kembali ke kelas dalam materi hukum Archimedes. Kita tutup pertemuan hari ini dengan melafadzkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu cukupkan.
Bila ada kesalahan untuk hari ini, tolong dimaafkan. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.